Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Anugrah Pratama, NIM 2505 1204195. Saya dari kelas TIB 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 sampai dengan 2024. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama atau bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Di sini untuk bab pendahuluan ini, yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya permasalahan kemiskinan yang menjadi salah satu fokus pembangunan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang masih menjadi fokus pembangunan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat kemiskinan digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Tingginya tingkat kemiskinan ini dapat mencerminkan rendahnya kualitas hidup masyarakat sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menekannya. Nah, salah satu faktor yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinan yaitu adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Nah, IPM ini merupakan indikator yang mengukur kualitas pembangunan manusia berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Secara teori, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas serta peluang kerja masyarakat, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa IPM ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa peningkatan IPM ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan karena kualitas sumber daya manusia yang lebih baik akan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat tersebut. Nah, meskipun demikian, penelitian terdahulu ini masih memiliki keterbatasan karena dilakukan pada wilayah-wilayah yang berbeda atau menggunakan beberapa variabel independen sekaligus sehingga pengaruh khusus IPM-nya ini belum terlalu terlihat secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh IPM-nya terhadap tingkat kemiskinannya pada 17 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2021 sampai 2024. Nah, metode yang digunakan yaitu adalah regresi linear sederhana dengan variabel independen berupa IPM dan juga variabel dependennya itu berupa tingkat kemiskinan. Nah, jadi penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis statistik deskriptif, deteksi outlier, uji normalitas residual, dan uji heteroscedasticity untuk memastikan kualitas hasil analisisnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri. Oke, lanjut di sini untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dan tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 sampai 2024. Yang kedua yaitu apakah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2021 sampai 2024, dan juga seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia atau IPM ini terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 sampai 2024 berdasarkan metode regresi linear. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri, yaitu yang pertama untuk mengetahui kondisi indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 sampai 2024. Dan juga yang kedua itu untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia atau IPM terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 sampai 2024. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui besarnya pengaruh indeks pembangunan manusia atau IPM terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, untuk manfaat penelitian dan juga harapan penelitian ini, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi referensi mengenai hubungan antara indeks pembangunan manusia dan juga tingkat kemiskinan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pengurangan tingkat kemiskinannya. Adapun beberapa dari penelitian ini, harapannya yaitu dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumsel, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengambilan kebijakan pemerintahan daerah itu sendiri. Baik, kita lanjut ke bab 2. Untuk landasan teori, di sini teori pertama yang digunakan yaitu adalah teori kemiskinan. Menurut literatur yang digunakan dalam penelitian ini, kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sehingga tingkat kesejahteraannya menjadi rendah. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial lainnya. Nah, oleh karena itu, kemiskinan ini disebut sebagai salah satu permasalahan multidimensional karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, dalam penelitian ini tingkat kemiskinan digunakan sebagai variabel independen atau variabel Y. Lanjut, di sini ada indeks pembangunan manusia. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia melalui 3 dimensi utama tadi, yaitu kesehatan, pembangunan, dan juga standar hidup yang layak. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut juga semakin naik. Oleh karena itu, IPM sering digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dalam penelitian ini, IPM digunakan sebagai salah satu variabel independen atau variabel X yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinannya. Nah, lanjut. Di sini ada teori hubungan IPM dan juga tingkat kemiskinan. Nah, setelah memahami konsep kemiskinan dan juga IPM, selanjutnya di sini ada teori hubungan antara IPM dan juga tingkat kemiskinan bersifat negatif secara teorinya tadi. Artinya, semakin tinggi nilai IPM, maka tingkat kemiskinannya cenderung semakin rendah. Hal tersebut terjadi karena peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat dapat meningkatkan produktivitas secara kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Hubungan tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa IPM ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah hubungan tersebut juga terjadi pada kabupaten atau kota di Provinsi Sumsel tahun 2021 sampai 2024. Yang terakhir itu ada regresi linear, yaitu untuk menganalisis hubungan antara IPM dan juga tingkat kemiskinannya ini.
penelitian ini kan menggunakan metode regresi linier sederhana. Nah, regresi linier sederhana merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar satu variabel independen dan satu variabel dependen. Metode ini dipilih karena penelitian hanya menggunakan satu variabel bebas, yaitu IPM, dan satu juga variabel yang terikat, yaitu kemiskinannya. Melalui metode ini dapat diketahui arah hubungan besar pengaruh serta signifikansi pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinannya. Oke, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa IPM ini memiliki keterkaitan dengan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui nilai IPM, maka tingkat kemiskinannya juga diharapkan semakin rendah. Kita langsung saja masuk ke bagian bab 3, yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini, metode utama yang digunakan adalah regresi linier sederhana untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan juga tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Sumsel tahun 2021 sampai 2024. Untuk jenis dan pendekatan penelitian ini kan memanfaatkan data sekunder yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sumsel, dan juga data yang digunakan ini terdiri dari data IPM dan juga data tingkat kemiskinan pada 17 kabupaten atau kota selama periode tahun 2021 sampai 2024 di Provinsi Sumsel. Secara keseluruhan terdapat 68 observasi yang dianalisis dalam penelitian ini. Nah, pengolahan datanya ini dilakukan yaitu menggunakan perangkat lunak SPSS untuk menghitung semuanya. Untuk data dan variabel penelitiannya, data ini yaitu data yang digunakan tadi dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistika Provinsi Sumsel. Penelitian ini yaitu menggunakan dua variabel. Variabel pertama yaitu IPM. Lanjut untuk variabel IPM ini sebagai variabel independen atau variabel bebas yang diberi simbol X. Dan juga untuk variabel keduanya yaitu adalah tingkat kemiskinan, atau jenis variabelnya itu dependen. Nah, atau yang disebut dengan variabel terikat. Jadi, kedua variabel tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linier sederhana untuk mengetahui hubungan dan pengaruh yang terjadi. Oke, di sini ada analisis permasalahan dan perancangan hipotesis. Berdasarkan dari latar belakang penelitian tadi, permasalahan utama yang ingin diselesaikan yaitu adalah masih adanya tingkat kemiskinan yang berbeda-beda pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah kualitas pembangunan manusia atau kualitas indeks pembangunan manusia yang diukur menggunakan IPM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah IPM memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kemudian dirumuskan hipotesis penelitiannya itu untuk H0-nya ini, yaitu menyatakan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau H1-nya menyatakan bahwa IPM ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nah, untuk pengujian hipotesisnya itu dilakukan dengan uji T dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05, dan juga jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 itu ditolak dan juga H1-nya diterima. Sebaliknya, jika signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak.
Oke, kita langsung masuk ke bagian perancangan metode penelitian. Setelah hipotesisnya tadi dirumuskan, tahap berikutnya ini adalah perancangan metode penelitian. Jadi metode yang digunakan adalah regresi linear sederhana karena penelitian ini hanya melibatkan satu variabel independen yaitu IPM dan juga satu variabel dependen yaitu tingkat kemiskinannya tadi. Nah, sebelum dianalisis dilakukan terlebih dahulu yaitu data terlebih dahulu melalui tahap processing. Tahapan processing ini yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif dan juga deteksi outliernya. Untuk processing datanya, statistik deskriptif ini digunakan untuk melihat karakteristik data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan juga standar deviasi. Sedangkan outlier itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat data yang memiliki nilai jauh berbeda dibandingkan data lainnya. Karena data yang digunakan ini berasal dari BPS yang mempresentasikan kondisi sebenarnya, maka data yang teridentifikasi sebagai outlier tetap digunakan untuk pengelolaan atau analisis dalam penelitian ini. Oke. Nah, di sini untuk flowchart penelitiannya. Nah, ini untuk flowchart penelitiannya menggambarkan tahapan penelitian dari awal hingga akhir. Proses penelitian ini dimulai dari identifikasi permasalahan mengenai kemiskinan dan di Provinsi Sumsel. Setelah itu selanjutnya dilakukan pengumpulan data yaitu IPM dan juga kemiskinan dari sumber BPS. Setelah data terkumpul dilakukan pre-processing berupa statistik deskriptif dan juga deteksi outlier. Lalu untuk tahapan berikutnya adalah pengujian asumsi, yaitu terdiri dari uji normalitas residual dan juga uji heterokedasitas. Setelah asumsi terpenuhi, dilakukan analisis korelasi Pearson dan regresi linear sederhana. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji T dan juga koefisien determinasi. Terakhir dilakukan intervensi hasil serta penarikan kesimpulan penelitian. Oke, di sini untuk bagian bab 3-nya ini ada juga untuk pengujian metodenya. Nah, di sini untuk pengujian metodenya ini yaitu dilakukan pengujian metode ini untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi yang diperlukan. Pengujian pertama adalah uji normalitas residual. Uji ini dilakukan untuk melihat memastikan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal. Lalu untuk pengujian kedua yaitu uji heterogeneisitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variansi residualnya bersifat konstan atau tidak. Kedua, pengujian tersebut penting karena akan menentukan apabila model regresinya itu layak digunakan atau untuk dianalisis lebih lanjut. Oke, pada penelitian ini juga pengujiannya dilakukan menggunakan SPSS tadi. Lanjut, di sini kita ada pengujian hipotesis. Setelah model dinyatakan layak dan digunakan, tahap selanjutnya itu adalah pengujian hipotesis tadi. Pengujian hipotesis ini dilakukan menggunakan beberapa analisis statistik, yaitu yang pertama adalah analisis korelasi Pearson yang digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara IPM dan juga tingkat kemiskinannya sendiri. Terus yang kedua itu ada uji T. Nah, ini untuk digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinannya itu signifikan atau tidak. Dan yang ketiga itu koefisien determinasi atau R-square yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi IPM dalam menjelaskan variansi tingkat kemiskinan. Nah, melalui 3 analisis tersebut
nantinya dapat diketahui apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Oke, kita langsung masuk ke bagian hasil dan juga pembahasan di bab 4. Nah, di sini untuk penyajian data penelitian, sebelum dilakukan analisis statis tadi, terlebih dahulu dilakukan penyajian data penelitian. Data yang digunakan ini terdiri dari nilai IPM dan juga tingkat kemiskinan pada seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Sumsel selama 4 tahun pengamatan. Dan sumber datanya itu berdasar dari BPS itu sendiri. Dan juga setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian metode untuk mengetahui karakteristik data dan memastikan model regresi yang digunakan memenuhi asumsi yang diperlukan. Lanjut, di sini untuk hasil dan pembahasannya ini, hasil pengujian metodenya. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Berdasarkan hasil statistik deskriptif ini, menunjukkan diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 68 observasi. Variabel memiliki nilai minimum sebesar 64,88 dan juga nilai maksimum sebesar 80,57. Nah, rata-rata nilai IPM-nya adalah sebesar 69,8956 dengan standar deviasi sebesar 3,83556. Nah, sementara itu variabel tingkat kemiskinannya memiliki nilai minimum sebesar 8,18% dan nilai maksimum sebesar 20,11%. Jadi nilai rata-rata tingkat kemiskinannya sebesar 12,2204% dengan standar deviasi sebesar 2,46%. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi nilai IPM dan juga tingkat kemiskinan antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di tingkat kesejahteraan dan tingkat kesejahteraannya masyarakat itu sendiri belum merata pada seluruh wilayah. Perbedaan tersebut menjadi alasan penting mengapa penelitian ini mengenai pengaruh IPM terhadap kemiskinan itu perlu dilakukan. Di sini ada deteksi outlier-nya. Untuk deteksi outlier-nya ini menggunakan box plot. Ini untuk deteksi outlier IPM-nya, yaitu tujuan dari deteksi outlier tersendiri adalah untuk mengetahui apakah terdapat data yang memiliki nilai jauh berbeda dibandingkan sebagian besar data lainnya. Nah, berdasarkan box plot variabel IPM ini, itu terdapat beberapa data yang berada di luar batas whisker sehingga teridentifikasi sebagai outlier. Hal tersebut menunjukkan adanya beberapa daerah yang memiliki nilai IPM jauh lebih tinggi dibandingkan daerah yang lainnya. Selanjutnya pada variabel tingkat kemiskinannya, nah, ini ditemukan beberapa data yang teridentifikasi sebagai outlier. Namun, outlier yang ditemukan bukan termasuk outlier ekstrim dari kedua box plotnya ini terlihat. Karena seluruh data berasal dari BPS dan dianggap mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan sendiri, maka seluruh data ini tetap digunakan dalam proses analisisnya. Keputusan ini tuh diambil agar hasil penelitiannya tetap menggambarkan kondisi real yang terjadi pada masing-masing daerah di Provinsi Sumsel sendiri. Lanjut, di sini ada uji normalitas. Berdasarkan hasil uji Safirovic diketahui bahwa data IPM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00, sedangkan untuk data kemiskinan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,02. Kedua nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga secara individu kedua variabel tersebut tidak berdistribusi normal. Akan tetapi dalam analisis regresi linier, kan yang paling penting itu adalah normalitas residual modelnya. Jadi oleh karena itu dilakukan uji normalitas residual modelnya itu menggunakan Kolmogorov-Sirmonov. Hasil pengujiannya ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200
Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka residual model berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi dan model dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Oke, kita masuk ke uji heterogeneisitas. Nah, di sini setelah normalitas terpenuhi, dilakukan uji heterogeneisitas menggunakan scatter plot. Berdasarkan scatter plot yang diperoleh, terlihat nih bahwa titik-titik residualnya ini menyebar secara acak di atas dan di bawah garis nol. Selain itu, tidak terlihat pola tertentu seperti pola mengerucut, melebar, ataupun bergelombang. Nah, jadi kondisi tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heterogeneisitas. Dengan demikian, asumsi hemoksadisitasnya telah terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk menganalisis hubungan antara IPM dan juga tingkat kemiskinannya. Lanjut, di sini untuk ada korelasi persen. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai koefisiensi korelasinya itu sebesar negatif 0,347. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa hubungan antara IPM dan tingkat kemiskinan itu bersifat berlawanan arah ya. Nah, artinya ketika nilai IPM meningkat, maka tingkat kemiskinannya cenderung menurun. Sedangkan apabila nilai IPM-nya itu menurun, maka tingkat kemiskinannya itu cenderung meningkat. Nah, berdasarkan pedoman interpretasi korelasi, nilai 0,347 ini menunjukkan hubungan yang berada pada kategori rendah hingga sedang. Walaupun demikian, hubungan tersebut tetap menunjukkan adanya keterkaitan antara kualitas pembangunan manusia dan juga tingkat kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Saragi dan juga teman-teman pada tahun 2021, yaitu yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil ini juga mendukung penelitian Hamida pada tahun 2024 yang menjelaskan bahwa daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang lebih baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Oke, di sini kita lanjut ke bagian analisis regresi linier sederhana, yaitu berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh bahwa IPM ini memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinannya. Artinya setiap peningkatan nilai IPM akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, hasil uji T juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan tadi yang telah ditetapkan di hipotesis tadi, maka H0 itu ditolak dan H1 itu diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa IPM ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Sumsel itu sendiri. Hasil ini menunjukkan bahwasannya peningkatan kualitas sumber daya manusia memiliki kontribusi nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Jadi, ketika masyarakat memiliki pendidikan yang lebih baik, mereka akan memiliki keterampilan yang lebih tinggi, sehingga peluang memperoleh pekerjaannya juga semakin meningkat. Dan juga selain itu kesehatan, baik juga meningkatkan produktivitas kerja masyarakat juga. Terus kedua faktor tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan itu sendiri. Oke, kita lanjut kepada visualisasi hubungan IPM dan juga tingkat kemiskinan. Nah, di sini ada visualisasinya. Untuk memperoleh hasil analisis statistik yang dilakukan visualisasi menggunakan scatter plot. Berdasarkan scatter plot terlihat bahwa titik-titik data membentuk kecenderungan pola menurun dari kiri atas menuju kanan bawah. Pola tersebut menunjukkan hubungan negatif antara IPM dan juga tingkat kemiskinan. Artinya daerah dengan nilai IPM yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Sebaliknya, daerah yang memiliki nilai IPM yang rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinannya itu yang lebih tinggi. Hasil visualisasi ini konsisten dengan hasil korelasi persen dan regresi linier yang telah diperoleh sebelumnya.
Oke, di sini untuk pembahasan dari hubungan IPM dan tingkat kemiskinannya ini itu sendiri. Yaitu yang pertama ada hubungan indeks pembangunan manusia dan juga tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan negatif antara IPM dan juga tingkat kemiskinan. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa ketika nilai IPM meningkat, maka tingkat kemiskinannya cenderung menurun. Hasil ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada landasan teori, yaitu bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, ketika kualitas sumber daya manusia meningkat, maka masyarakat akan lebih memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik serta meningkatkan pendapatan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Lalu untuk hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwasannya IPM memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian terdahulu tersebut menjelaskan bahwa daerah yang memiliki kualitas pembangunan manusia yang lebih baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Dengan demikian, hasil penelitian ini semakin memperkuat bahwa pembangunan manusia merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat nasional maupun regional yang lebih luas, tetapi juga terlihat pada kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri. Oke, lanjut pada bagian yang kedua, pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan. Di sini berdasarkan hasil analisis regresi linear tadi sederhana, yaitu yang telah dilakukan diperoleh bahwa hasil IPM mempengaruhi signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 itu ditolak dan H1 itu diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten atau kota di Provinsi Sumsel. Hasil ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mengarungi tingkat kemiskinannya itu sendiri. Semakin baik kualitas pendidikan masyarakat, maka kemampuan dan keterampilannya juga masyarakat itu juga akan meningkat. Selain itu, peningkatan kualitas kesehatan dapat meningkatkan produktivitas kerja masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan di daerah tersebut. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pada penelitian terdahulu dijelaskan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia mampu memberikan kontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kesamaan hasil antara penelitian ini dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa IPM merupakan salah satu faktor yang secara konsisten berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan program pembangunan manusia ya, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oke, lanjut untuk bab yang terakhir itu bab 5, kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia dan IPM, terdapat tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel. Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu kesimpulan yang pertama, berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa kondisi IPM pada kabupaten atau kota di Provinsi Sumsel selama periode 2001 sampai 2024 cenderung mengalami peningkatan. Di sisi lain, tingkat kemiskinan juga secara umum menunjukkan cenderung menurun meskipun masih terdapat perbedaan antar daerah. Kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan hasil analisis korelasi persen yang tadi diperoleh bahwa terdapat hubungan negatif antara IPM dan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka tingkat kemiskinannya itu juga semakin rendah. Dan yang ketiga yaitu adalah berdasarkan hasil dari regresi linear sederhana dan uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa IPM berpengaruh signifikan
terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak memiliki kontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Nah, oke, untuk sarannya, berdasarkan dari hasil dari kesimpulan yang telah kita rincikan tadi, terdapat beberapa saran untuk yang dapat diberikan, yaitu saran pertama ditujukan kepada pemerintah daerah agar terus meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta program-program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Hal tersebut penting karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM ini dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Saran yang kedua ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah agar lebih memperhatikan indikator pembangunan manusia sebagai salah satu dasar dalam menyusun kebijakan ya. Terus untuk yang ketiga, yaitu penelitian ini kepada peneliti selanjutnya itu, karena penelitian ini hanya menggunakan satu variabel, yaitu variabel independen, yaitu IPM. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain seperti tingkat pengangguran, inflasi, dan yang lain-lainnya, serta upah minimum provinsinya itu juga bisa dimasukkan agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinannya. Oke, baik. Sekian mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia atau IPM ini terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumsel. Dari penelitian ini dapat dipahami bahwa kualitas pembangunan manusia memiliki peran penting dalam upaya mengarungi tingkat kemiskinannya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan juga standar hidup masyarakat perlu terus menjadi perhatian dalam pembangunan daerah itu sendiri. Mungkin apabila saya ada salah kata ataupun salah penyebutan, saya mohon maaf. Para Allah, saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman yang nonton video ini, dan juga mungkin buat dosennya saya mengucapkan terima kasih telah memberikan pembelajaran statistika dengan rinci dan juga dapat mudah dipahami. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.